Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan kontrak kita kemarin adik-adik ya, Ibu di sini akan mengajar ya sesuai dengan rencana pembelajaran semester ya, di mana di RPS ini Ibu akan mengajar sebanyak 4 kali ya. Di sini pertemuan yang terakhir. Benar ya? Oke. Di dalam RPS ini untuk mata kuliah riset keperawatan 1 ya, di sini ada capaian pembelajaran lulusan terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, capaian ini harus adik-adik penuhi ya, harus adik-adik dapatkan selama berproses di semester 7. Oke. Nah, untuk pengetahuan yang harus diperoleh, adik-adik harus menguasai metodologi penelitian khususnya ya di dalam riset keperawatan 1 ini. Nah, untuk materi yang saya sampaikan terdapat 4 ya. Yang pertama, kemarin materi tentang laporan atau sistematika laporan penelitian. Kemudian pertemuan kedua, saya membahas tentang kerangka teori ya dan telaah pustaka. Kemudian materi yang ketiga, kemarin kita sudah diskusi tentang kerangka konsep ya, kemudian ada hipotesis dan variabel. Kemudian di pertemuan keempat ini yang terakhir ya, kita akan diskusi tentang bagaimana menulis naskah publikasi di jurnal ilmiah. Seperti itu. Baik, sesuai dengan kontrak ya, adik-adik di sini. Oke, bisa diturunkan ke bawah untuk capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan yang keempat ini. Adik-adik di sini ada salah satunya adalah mampu ya, mampu menulis naskah publikasi yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah. Oke, sesuai dengan kontrak, turun di sini untuk 1 kali pertemuan ya, pertemuan kita turun lagi. Oke, nah di sini ada waktu ya. Jadi kesepakatan kita mengajar selama 1 kali pertemuan 100 menit adik-adik. Ya, jadi nanti selama 100 menit saya akan menyampaikan tentang menulis naskah publikasi. Oke, nah metode yang saya gunakan di saat ini adalah menggunakan luring. Ya, metode luring. Kemudian media yang saya gunakan adalah PPT. Ya, seperti itu. Kemudian nanti adik-adik bisa interaksi dengan saya. Ya, bisa kita diskusi ketika nanti ada yang ingin ditanyakan. Oke, baik, turun terus. Ya, untuk evaluasi turun terus. Di dalam evaluasi pembelajaran ini, nanti adik-adik akan melalui evaluasi kognitif, yaitu adanya ujian, ya, ujian CBT. Kemudian selain itu di sini ada evaluasi untuk tindakan atau skill. Nanti ada ujian OSCA, ya, dan ada evaluasi afektif. Adik-adik sudah melalui tutorial ya, metodenya, metode pembelajaran tutorial, nanti evaluasinya adik-adik akan mendapatkan nilai tutorial. Sehingga turun terus, jadi nanti di total dievaluasi paling bawah, ya terus, di paling bawah evaluasinya ada 3 jenis. Ya, baik secara kognitif, psikomotor, dan afektif. Ya, oke di sini. Baik, untuk referensi, turun ke bawah. Yang kami gunakan untuk mengajar di sini ya, ada beberapa buku yang digunakan untuk metodologi penelitian. Salah satunya ada dari Pak Noto Atmojo, kemudian ada dari Nur Salam, turun lagi, ada dari Sugiono ya yang terkenal untuk metodologi penelitian. Oke, baik, turun terus. Ya, untuk sumber-sumber materi adik-adik bisa mendownload ya materi Ibu di dalam SIM ya atau LMS yang biasanya kita berikan di sana ya, sehingga nanti bisa download. Oke, baik. Untuk selanjutnya ke bawah lagi. Iya. Oke, tugas sekarang, tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti akan diberikan tugas ya kaitannya dengan mencari ya atau membuat contoh menulis naskah. Nah, panduannya mencari dulu. Ya, jadi mahasiswa mencari contoh artikel yang dipublikasikan lalu nanti teman-teman membuat. Ya, tugasnya seperti itu. Oke, bisa dimengerti? Baik. Ini untuk rencana pembelajaran semester ya atau RPS yang bisa saya sampaikan ya, di mana di sini saya mengajar sebanyak 4 kali
pertemuan. Baik, adik-adik kita masuk ke pertemuan yang terakhir ya, ini kita ya. Oke, ini kaitannya dengan penulisan naskah publikasi di jurnal ilmiah. Oke, yang pertama ya, strategi adik-adik ini dilakukan ketika adik-adik sudah selesai ujian. Ya, sudah selesai ujian sidang akhir skripsi, ya. Lalu membuat manuskrip nanti tugasnya. Ya, di akhir. Nah, manuskrip itu harus adik-adik publikasikan di jurnal ilmiah namanya. Nah, caranya bagaimana? Jadi harus mengikuti kaidah atau sistematika penulisan di jurnal ilmiah. Baik, next. Oke, untuk naskah publikasi itu sendiri apa? Jadi naskah itu adalah ringkasan ya atau sinopsis dulu ya adik-adik kalau belajar di SMA, kaitannya dengan hasil riset atau hasil skripsi adik-adik. Nah, itu diringkas ya dalam satu artikel namanya ya. Nah, di dalam satu artikel biasanya itu maksimal 12 halaman, tidak boleh lebih. Ya, ada aturan seperti itu. Oke, selanjutnya ketentuan yang pertama untuk naskah publikasi di jurnal ilmiah harus orisinil. Jadi tidak boleh membuat artikel ya atau naskah ini nanti adik-adik mengarang. Tidak boleh, harus hasil penelitian. Bagus. Terus hasil penemuan baru, iya. Kenapa adik-adik itu ya lulus sidang skripsi? Karena sudah sah bahwa hasil penelitian adik-adik itu hal yang baru, hal yang adik-adik temukan, ya seperti itu. Oke, penyempurnaan penemuan yang sudah ada, iya karena kemarin Ibu sudah menyampaikan ya bahwa judul penelitian yang harus disusun itu harus pembaharuan, harus hal yang baru karena adik-adik sebagai ilmuwan atau penemu, ya. Oke, kemudian tidak hanya koreksi data tetapi harus membuat analisis intelektual. Ya, maka di sini dituntut bagaimana adik-adik membuat sebuah tulisan ya yang di dalamnya ada analisis intelektual adik-adik. Adik-adik harus menyampaikan saat menulis ide ya, itu harus tertuang di sana. Oke, next. Oke, memulai menulis. Nah, memulai menulis itu hal yang susah kalau kita tidak terbiasa ya. Tujuan menulis apa? Menyampaikan sesuatu. Ya, entah itu hasil riset, ya, menyampaikan ide, ya, menyampaikan persepsi, asumsi dan lain sebagainya. Oke, media. Nah, media yang digunakan adalah jurnal adik-adik. Jadi, jurnal adalah media atau tempat atau lembaga yang kita gunakan ya untuk mempublikasikan artikel. Paham ya? Oke, paham ya? Bedanya artikel sama jurnal tahu ya? Oke, baik. Kemudian aturan yang mengikat. Iya, ketika adik-adik nanti mau publikasi hasil skripsinya, maka harus mengikuti aturan yang ada di jurnal tersebut. Bu, saya mau mempublikasikan hasil skripsi saya ke jurnal internasional, Bu. Maka harus mengikuti kaidah, salah satunya harus berbahasa Inggris, ya, Inggris. Oke, baik. Fungsi. Nah, fungsinya menulis artikel itu ilmiah, sosial, dan ekspresi. Adik-adik harus mengekspresikan melalui kata-kata yang ditulis. Oke, selanjutnya. Ciri artikel ilmiah yang membedakan artikel ini dengan artikel yang lain. Misalnya, adik-adik sering membaca berita ya? Di koran? Pernah? Oke, misalnya di dalam koran beritanya ya, itu tidak sama dengan artikel ilmiah. Ya, susunannya. Nah, di artikel ilmiah itu harus objektif, rasional, kritis, dan pembaharuan yang saya sampaikan. Oke, objektif. Ya, adik-adik meneliti, ada yang diteliti enggak? Ada. Responden kan? Iya, itu disebut objektif. Jadi tidak ada yang menelitinya itu abstrak. Benar kan ya? Oke, rasional apa rasional? Rasional? Harus masuk akal, betul. Jadi tulisan harus bisa logikanya ada, ya, tidak ngawur, ya. Kritis, berarti adik-adik mengkritisi, betul. Ya, critical thinking-nya harus main. Terus pembaruan tadi saya sampaikan harus ada hal penemuan baru, ya, pintar. Oke, next.
Proses penulisan. Nah, proses menulis di sini ada pra dan penulisan kemudian pasca. Di dalam pra bahan tulisan harus sudah sesuai, ya. Kemudian penulisan itu harus ada draftnya, ya. Terus pasca penulisan. Jadi mungkin ini merupakan hal baru ya buat adik-adik semuanya. Iya enggak? Iya, hal yang baru Bu. Saya belum pernah menulis seperti ini. Oke. Selanjutnya pra penulisan, di sini adik-adik harus mencari mengembangkan gagasan. Sebenarnya sudah ada bahannya, kan sudah selesai membuat skripsi ya. Tinggal menulis saja. Nah, jadi di sini kalau pencarian dan pengembangan gagasan, biasanya adik-adik perlu banyak membaca ya untuk menambah isi tulisan tadi. Maka harus dikembangkan ya. Nah, pemahaman metode, adik-adik kemarin saya sudah jelaskan ya, metode apa saja yang bisa digunakan dalam skripsi atau riset? Iya, betul sekali. Kuantitatif dan kualitatif. Pencarian referensi, di mana kita bisa mencari referensi? Terus? Ya, jadi di mana pertanyaannya? Pencarian referensi itu bisa dari jurnal ilmiah. Nah, berarti adik-adik kan mau nulis nih, supaya nanti tulisannya bisa diambil oleh orang lain. Ya, padahal saat menulis Bu, saya butuh referensi. Saya juga butuh Bu, tengok jurnal. Ya, mencari di jurnal. Oke, baik. Perencanaan naskah. Ya, yang terakhir kita masuk ke penulisan. Ini yang kedua ya, yang terakhir nanti pasca menulis. Nah, di penulisan ini bersifat universal. Ya. Gaya selingkung, nah ini yang sering diutarakan. Gaya selingkung itu apa sih Bu? Gitu ya. Gaya kita dalam menulis berkata-kata. Kemarin sudah saya ajari, ya ketika membaca satu paragraf, kita tuliskan ulang disebut apa? Iya, apa deh? Parafrase ya, betul sekali, parafrase. Masih ingat ya yang kelompok sini. Oke, nah ini latihan nanti untuk memparafrasekan paragraf. Ya, menjadi paragraf yang tidak bisa dideteksi untuk plagiarisme. Ya, bagus sekali. Baik, selanjutnya. Next. Ya, ini anatomi apa sih Bu ya? Anatomi itu susunan ya, susunan penulisan. Baik. Di sini ada judul, pasti ya. Kalau adik-adik membaca artikel gitu pasti ada judulnya ya? Iya. Nah, judul ini buatlah yang menarik. Saya sarankan karena nanti kalau menarik pasti banyak yang baca ya. Oke, yang kedua nama penulis, nama adik-adik nanti ya dari hasil risetnya. Oke, kemudian alamat email penulis harus ditulis. Fungsinya buat apa? Ketika ada orang yang tertarik ini sama tulisannya, misalnya ya ini tertarik sama tulisannya Nanda gitu ya, berarti ini emailnya Nanda. Ada saya mau tanya sama Nanda, tujuannya itu ya. Oke, abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, wajib ada itu. Ya, karena mayoritas jurnal-jurnal yang ada di Indonesia ya, apalagi di luar negeri juga sama. Kalau di luar negeri cenderung hanya bahasa Inggris saja yang diperlukan abstraknya. Kalau di Indonesia butuh dua, ya, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci jangan lupa ya, atau di sini biasanya adik-adik kata kunci itu yang penting-penting ya. Nah, misalnya adik-adik kemarin penelitiannya tentang apa? Mau menulis judul misalnya ya. Kemarin saya jelaskan tentang efektivitas atau perbedaan ya. Perbedaan efektivitas ya kompres air hangat dengan kompres air dingin terhadap penurunan nyeri. Betul kemarin ya contoh saya ya. Nah, misalnya judulnya seperti itu. Nah, adik-adik kata kuncinya yang penting, yang menarik apa? Berarti kompres. Terus yang kedua nyeri, betul ya. Minimal di kata kunci itu ya adik-adik 4 ya. 4 kata kunci yang penting ya. Kemudian ada pendahuluan, teori, metode, hasil pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Susunnya hampir sama seperti sistematika laporan kemarin yang saya sampaikan. Ya. Jadi ini cuplikan atau ringkasan ya secara keseluruhan. Baik, abstrak ya di sini. Untuk abstrak tadi ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak yang penting apa Bu? Tidak lebih dari 200 kata. Ya. Nah, ini adik-adik saking sregepnya menulis ya, bahkan bisa 400 kata. Ya kan? Tidak mau, abstrak harus 200 maksimal. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, dan lain sebagainya, tidak ada.
ya, sebaiknya menulis tabel-tabel tidak dicantumkan di sini. Ya, jadi yang penting saja. Bu, ini jurnal yang menulis artikel saja sudah meringkas, Bu. Abstrak diringkas lagi. Maka susah, ya. Next. Oke, kata kunci ada di bawahnya abstrak. Sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, next. Pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan strukturnya hampir sama persis di adik-adik menyusun riset kemarin. Ada apa saja? Oke, di pendahuluan ada 1. Latar belakang 2. Rumusan masalah 3. Tujuan 4. Manfaat. Oke, bagus. Ya, ada 4 poin. Nah, itu tidak boleh lupa, harus ada semuanya. Nah, biasanya ya kita mengikuti sistematika atau format dari jurnal yang akan kita tuju, adik-adik. Karena setiap jurnal mempunyai layout ya atau template-nya masing-masing. Sehingga kita mengikuti, tapi tidak jauh dari itu, ya. Oke, baik. Kemudian habis itu next dari pendahuluan kita masuk teori. Nah, teori ini biasanya dalam menulis naskah yang dipublikasikan dia tidak memerlukan terlalu banyak seperti setebal yang ada di skripsi adik-adik. Ya, dia intinya saja. Kemarin sudah saya sampaikan ya, yang inti-intinya saja sesuai dengan variabel. Oke. Next, metodologi. Nah, di metodologi adik-adik perlu menuliskan ya secara spesifik. Ya, di metodologi poinnya banyak ya. Oke, pertama apa? Metodologi? Ya. Oke, apa? Kerangka konsep ya. Ada kerangka konsep, ada hipotesis, ada variabel, definisi operasional dan sebagainya. Poinnya banyak ya. Nah, bagaimana adik-adik ini menulis menjadi ringkas? Ya, jadi inti-intinya saja. Misal, metodologi penelitian yang digunakan yaitu ya kuantitatif dengan pendekatan kuasi eksperimen. Ya, masih ingat ya kemarin nah, misalnya seperti itu. Langsung lanjut aja kalimat berikutnya. Ya, di mana dalam metode kuasi eksperimen terdapat 2 kelompok misalnya. Kelompok intervensi dan kelompok kontrol, ya, misalnya seperti itu. Jadi harus dikemas secara bagus, ya. Jadi informatif dan input semuanya. Next, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan harus dijelaskan di situ. Hasilnya seperti apa, langsung dibahas. Ya, jadi tidak hasil sendiri, pembahasan sendiri. Ya, nanti sekali lagi mengikuti template jurnal yang dituju, betul. Next. Nah, selanjutnya di pembahasan yang penting adik-adik harus mencantumkan sumber ya. Jadi semuanya harus mencantumkan sumber memang. Tapi carilah referensi yang banyak tentang hasil-hasil penelitian terdahulu. Namanya adik-adik nanti mengkutip ya. Mengkutip untuk pembahasan ya. Harus banyak dan biasanya kalau adik-adik mengutipnya banyak nanti banyak yang mensitasi juga. Ya, nanti sitasi apa kita bisa jelaskan secara detail. Oke? Baik, selanjutnya simpulan saran dan daftar pustaka. Simpulan saran, kan simpulan nih ya, berarti ya harus lebih fokus. Simpulannya apa? Kalau judulnya tadi misalnya, ya perbedaan efektivitas kompres hangat dan dingin terhadap nyeri, berarti simpulannya hasil penelitiannya kan? Apa hasilnya misalnya? Oke, ya baik. Misalnya terdapat perbedaan Bu, kompres hangat dengan kompres dingin, betul? Betul. Efektif yang mana misalnya? Oke, efektif yang kompres hangat. Nah, disampaikan di situ. Berarti simpulan yang paling utama ya, sesuai dengan tujuan penelitian. Oke, daftar pustaka yang terakhir di sini. Daftar pustaka adik-adik. Jangan lupa ya, gaya kita menulis daftar pustaka ada beberapa style. Tahu apa style? American Psychological. Tahu ya? Oke. Apa style? Amal style. Nah, ikutilah. Nanti di jurnal itu mintanya apa? Bu, jurnal ini mintanya apa? Berarti adik-adik harus menyusun daftar pustaka sesuai dengan sistematika apa? Style. Gitu ya? Oke, baik. Next. Oke. Pasca menulis, adik-adik harus revisi naskah, menyunting naskah publikasi. Bu, belum berakhir ya? Belum.
Adik-adik sudah submit nih, sudah dikirim ke jurnal A, hasil tulisannya kan ya. Nah, habis itu adik-adik ada review. Tidak semudah itu langsung publikasi di Google Scholar, tidak. Maka harus melewati review nanti, atau revisi naskah. Adik-adik dikasih tanda sama reviewernya. Ini loh disuruh mengganti, bagian ini suruh memperbaiki. Gitu ya. Nah, itu harus dilalui sampai terbit publikasi. Adik-adik bisa download di Google Scholar misalnya. Oke, gitu ya. Next. Nah, ini ada contohnya, Dek. Artikel pada jurnal nasional. Ya, ini artikel ya dari salah satu mahasiswa. Ya, di Jurnal Perawat Indonesia. Ya, oke. Ini contohnya, nanti adik-adik bisa melihatnya di sana. Ya, nanti kita bareng-bareng untuk akses ke sana, ya. Kebetulan memang di sini saya juga editornya. Jadi saya bertugas untuk ngedit juga di sini. Ya, jadi nanti bisa berkunjung ya. Ini contohnya. Nah, ini bagus ya, susunannya harus diikuti karena kita mau publikasi. Apapun yang diminta harus kita lakukan. Next. Ini juga, nah ini kalau dari luar negeri, misalnya jurnal internasional, Bu. Misalnya, ya ini jurnal Australian Critical Care misalnya. Contohnya seperti ini, template-nya seperti ini. Aduh, bagaimana ya Bu bikin sebagus itu gitu. Ya. Nah, adik-adik ini tugasnya editor nanti. Adik-adik disebut autor. Apa autor penulis. Tugasnya menulis, merevisi. Nah, bentuknya menjadi seperti ini, tugasnya editor. Namanya, ya. Nah, ini adik-adik lambangnya Elsevier kalau jurnal internasional, Elsevier. Ya, paling banyak di situ. Nah, silakan pasti bahasa Inggris ya. Ada yang bahasa India, ada juga. Next. Oke, nah ini ya tugasnya. Silahkan tugas adik-adik mencari 2 artikel nasional dan 2 artikel internasional. Ya, sesuai judul penelitian yang adik-adik lakukan. Ya, saat ini tertarik meneliti apa? Silahkan dicari. 2 nasional, 2 internasional. Bagus. Menganalisis artikel, nanti artikelnya dianalisa. Mulai dari perbedaan, persamaan minimal. Ya, dari 4 artikel. 4 artikel harus yang sama ya? Iya, sama. Bu, saya mau nyari kompres semuanya. Tidak boleh yang satu kompres, yang satu masas punggung, enggak boleh. Paham ya? Karena kita mau mengkritisi. Bagus. Teknik penulisan menggunakan Times New Roman ya dengan font 11 saja. Ini dalam bentuk tabel nanti tugasnya. Ya, adik-adik menganalisa artikel. Oke, tugas dikumpulkan dan diupload ya. Ini bisa nanti kita upload di SIM stickers ya. Kalau dulu kan kita pakai ini ya. Kalau pakai SIM stickers nanti Ibu sampaikan ya. Oke. Ini contoh tabelnya. Next. Nah, seperti ini. Contoh tabelnya. Silahkan nanti adik-adik bisa ya menggunakan tabel ini. Kolom-kolomnya apa saja. Oke? Tadi ada 4 artikel yang harus dianalisa. Jadi nanti ada 4 baris. Oke, ini contohnya ya. Next. Oke, baik. Ya, itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Berarti PR-nya atau tugasnya ya setelah ini adik-adik adalah mengerjakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum? Wah, bagus ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, ya saya akhiri pertemuan saya pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang lain. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.